Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran kelima. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian, Edo beristirahat di ruang UKS. Anak-anak, tahukah kamu penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Nah, berikut ini adalah beberapa informasi tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu jantung koroner. Penyebab jantung koroner adalah adanya penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Gangguan yang kedua yaitu hipertensi. Penyebab hipertensi adalah tingginya tekanan darah dari tekanan darah normal, bisa karena stres, makan berlebihan, merokok, dan banyak minum alkohol. Selanjutnya, gangguan yang ketiga, varises. Penyebab varises adalah tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Umumnya terjadi pada bagian betis. Gangguan selanjutnya yaitu anemia. Penyebab anemia diantaranya adalah pendarahan akibat kecelakaan atau luka di bagian luar atau dalam tubuh dan kekurangan produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Anak-anak, kesehatan begitu penting bagi kehidupan manusia. Banyak faktor yang memengaruhi kesehatan kita. Apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan tubuh manusia? Berikut ini 4 faktor yang memengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Menurut Hendrik L. Bloom, terdapat 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Yang pertama, faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Misalnya, kebiasaan pola makan, kebiasaan atau perilaku mencuci tangan sebelum makan, perilaku menggosok gigi, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernapasan. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun, sebagian penyakit tidak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan. Semakin besar resiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Untuk mencegah penyakit keturunan, perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Keempat faktor di atas tadi saling berpengaruh dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan sarana kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara simultan.
Upaya yang dilaksanakan harus komprehensif, mencakup upaya preventif atau promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus berperan aktif dalam pembangunan sarana kesehatan serta pelaksanaan kesehatan secara menyeluruh. Nah, anak-anak, itulah tadi 4 faktor yang memengaruhi kesehatan kita ya. Anak-anak, menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari, hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang diperagakan lebih indah. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pada dasarnya, ada 2 pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Siti dan teman-temannya sedang menari. Mereka melakukan gerak tari dengan alat. Alat yang mereka gunakan adalah busur. Perhatikan gambar gerakan mereka ya. Gerakan pertama dan gerakan kedua. Perhatikan baik-baik ya. Lalu coba kalian peragakan gerak pertama dan kedua tadi secara berurutan. Lakukan bersama teman-temanmu dengan pola lantai. Dan gunakan properti tari seperti yang digunakan oleh Siti dan teman-temannya. Jika tidak memiliki busur sebagai propertinya, kalian bisa gunakan properti lain, misalnya dengan menggunakan tongkat kayu. Tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak ya anak-anak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat peredaran darah di seluruh tubuh terganggu. Dampaknya, peredaran darah terganggu dan akan timbul banyak penyakit. Edo tidak mau sakit-sakitan. Oleh karena itu, Edo ingin banyak melakukan gerak. Seperti sore itu, Edo mengajak Udin bersepatu roda. Mereka beradu cepat. Jarak garis start dibuat di depan rumah Udin, sementara garis finish ada di depan toko Jaya. Sambil bersepatu roda, mereka berpantun. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tidak pernah sakit. Hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Nah, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.